Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Apa kabar kalian? Tetap semangat ya. Kita belajar mata pelajaran biologi lintas minatnya. Bapak ingin memberitahukan bahwa kemungkinan bulan Maret nanti sekolah kita akan mengadakan ujian sekolah untuk persiapan kelulusan kalian. Jadi kurang lebih dalam 1 bulan ini Bapak nanti kemungkinan akan memberikan maksimal 2 materi pembelajaran ya, agar materi-materi yang kita pelajari pada semester genap ini bisa sampai ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minatnya. Kalian akan belajar bersama Bapak Hadit ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit turunan. Penyakit turunan adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, memang seperti itu ya. Kita ini memiliki suatu penyakit yang ada pada tubuh kita. Walaupun kita sehat, kita bisa memiliki penyakit yang setidaknya penyakit itu tidak menyakitkan tubuh kita, tapi merupakan kelainan aja ya. Nah, penyakit turunan yang akan kita pelajari kali ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penyakit menurun autosom. Yang kedua, penyakit kelainan gonosom ya. Ayo kita pelajari 2 materi di atas pada slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke penyakit menurun autosom. Penyakit menurun autosom ini adalah penyakit yang diturunkan melalui kromosom autosom. Kromosom itu pembawa sifat keturunan ya, dan tidak tergantung dari jenis kelaminnya. Jadi bisa laki-laki atau perempuan itu bisa terkena ya. Maksudnya anaknya laki-laki atau perempuan itu bisa kena pada penyakit menurun autosom ini. Nah, penyakit menurun autosom ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu penyakit dominan dan penyakit resesif. Artinya penyakit dominan ini penyakit yang lebih bisa ya menang, dan penyakit resesif ini yang kalah lah ya. Dominan itu kan yang menang, resesif itu yang kalah. Ya, lebih tepatnya 2 penyakit ini ada perbedaannya nanti. Kita masuk kepada penyakit menurun autosom yang dominan dulu. Pada penyakit ini, kelainan yang ditimbulkan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Beberapa jenisnya antara lain, ini jenis dari kelainan yang dihasilkan dari penyakit menurun autosom. Yang pertama polidaktili, sindaktili, Huntington, dan thalassemia. Nah, polidaktili adalah kondisi ketika jumlah jari tangan atau kaki berjumlah lebih dari 10. Kondisi ini disebabkan genotip polidaktili yang berbentuk P besar atau P kecil, sedangkan normalnya itu berbentuk P kecil ya. Ini untuk pensimbolannya saja. Yang terpenting kalian paham dulu apa itu arti polidaktili. Selanjutnya adalah sindaktili. Ini merupakan kondisi jari-jari yang berlekatan, artinya terampit kayak itu nah. Karena gen yang mengatur apoptosis sel terganggu. Genotip sindaktili pada kondisi normal berbentuk S kecil, sedangkan genotip sindaktili pada penderita jari-jari yang berlekatan atau tegapit adalah S besar atau S besar S kecil. Berbeda dengan 2 penyakit sebelumnya, Huntington merupakan kerusakan saraf secara progresif yang bisa menyebabkan pergerakan tubuh penderitanya terganggu. Lanjut kita ke thalassemia. Thalassemia ini adalah kelainan pembentukan hemoglobin sehingga jumlah sel darah merah sedikit. Selain itu, bentuk sel darahnya juga abnormal dan ukurannya kecil. Berpengaruh tidak sih, Pak? Penyakit-penyakit ini pada keadaan tubuh kita sangat berpengaruh ya. Apalagi yang thalassemia ini ya, karena dia merupakan bagian penyusun tubuh, karena kan dia darah ya. Kalau darahnya itu
agak terganggu, artinya tubuh kita juga terganggu ya. Makanya orang perlu donor darah karena bisa memerlukan darah dan menyumbang darah seperti itu. Lanjut kita penyakit menurun yang autosom resesif ya. Kelainan akan terlihat dalam keadaan resesif homozigot. Beberapa jenisnya antara lain albino, fenilketonuria, dan anemia sel sabit. Nah, albino ini pastinya kalian tahu ya, orang yang tidak memiliki pigmen kulit ya dan pigmen rambut. Terjadi karena adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi sinar UV. Nah, albino kalian tahu ya, orang yang berkulit putih pucat dan rambutnya juga putih pucat serta matanya juga putih pucat. Nah, itu albino ya. Mereka ini kalau pada materi ini tidak bisa terkena sinar matahari yang menyengat ya, karena pigmen melaninnya gagal ya. Karena itu digunakan untuk melindungi kita dari sinar UV atau sinar matahari. Nah, genotip albino adalah A kecil, berbeda dengan genotip normal yaitu A besar, dan genotip normal dengan gen albino yaitu A besar A kecil. Ini cuma pensimbolan pada materi biologinya saja. Yang terpenting kalian harus memahami penyakit-penyakit ini ya. Lanjut kita ke fenilketonuria. Adalah kondisi kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase. Enzim tersebut berfungsi untuk mengubah asam amino fenilanin menjadi tirosin sehingga tubuh penderitanya kelebihan fenilanin ya. Nanti bisa kalian cari sendiri ya apa itu enzim fenilalanin. Yang selanjutnya adalah anemia sel sabit, disebut juga dengan siklemia. Pada jenis anemia ini eritrositnya berbentuk bulan sabit sehingga tidak bisa mengedarkan oksigen dengan sempurna ke seluruh bagian tubuh. Artinya, pada penyakit menurun autosom resesif ini juga sangat-sangat berpengaruh pada tubuh ya. Pak, apakah semua orang memiliki kemungkinan memiliki penyakit menurun autosom dominan atau penyakit menurun autosom resesif? Kemungkinan ada ya, karena kita lihat lagi penyakit pada kedua orang tua kita. Biasanya yang menurunkan ini adalah ayah ya, atau bapak atau abah kita. Nah, kita lihat abah kita atau ayah kita atau bapak kita itu penyakitnya apa? Kemungkinan kita bisa terkena penyakit seperti itu. Kita langsung masuk ke penyakit yang kelainan gonosom. Kalau yang tadi penyakit yang autosom, ini yang gonosom. Kelainan gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelaminnya. Artinya, pada penyakit kelainan gonosom ini, dia sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Biasanya yang terkena ini adalah jenis kelamin yang laki-laki ya. Contoh misalnya kedua orang tuanya kawin, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dari kedua orang tuanya ini memiliki penyakit, yang terkena ini seringkali laki-laki ya. Nah, itu karena kromosom pada wanita atau perempuan itu lebih bisa melindungi dirinya, kalau laki-laki tidak ya, pada kromosomnya. Kelainan gonosom ini terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang terjadi karena terpaut kromosom Y. Pada materi yang Bapak ajarkan ini, Bapak tidak terlalu mempoinkan kalian untuk memahami tentang X dan Y-nya ya. Tapi yang Bapak harapkan kalian mengetahui dulu penyakit-penyakit turunan yang ada pada manusia. Nah, pada kasus yang disebabkan karena terpaut kromosom X, gen penyebab penyakit selalu bersama-sama dengan kromosom X. Contoh penyakitnya antara lain buta warna. Buta warna ini bukan tidak bisa membedakan warna,
Biasanya buta warna ini terbagi lagi ya. Ada buta warna total, ada buta warna sedang atau parsial, ada buta warna lemah seperti itu ya. Buta warna ini tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Hemofilia, darah sulit membeku, dan anodontia, penderita tidak memiliki gigi. Lalu, kelainan gonosom yang disebabkan karena terpaut kromosom Y itu disebabkan oleh gen penyakit yang selalu bersama kromosom Y. Ya, betul sekali. Contoh penyakitnya antara lain hipertrikosis, tumbuhnya rambut di bagian telinga wajah, dan Webbed-Toes, jari berselaput. Nah, itu saja pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Cukup sulit memang, tapi yang Bapak harapkan kalian dapat memahami atau mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada penyakit yang diwariskan atau diturunkan oleh kedua orang tua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.